Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita Malam bersama saya, Via Junita. Ya, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024, sejumlah ruas jalur pemudik sudah dipadati para pemudik Lebaran tahun ini. Kilas rangkumnya akan kami hadir dalam Info Mudik 2024. Dan berikut informasinya. Ya, pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim bahwa ruas tol arah Jawa adalah yang paling padat pada masa mudik Lebaran tahun ini. Budi mengupayakan serta juga menyerukan untuk melakukan mudik lebih awal kepada masyarakat agar kemacetan yang diprediksi dapat terurai. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim bahwa ruas tol arah Jawa adalah yang paling padat pada masa mudik Lebaran tahun ini. Budi mengupayakan serta juga menyerukan untuk melakukan mudik lebih awal kepada masyarakat agar kemacetan yang diprediksi dapat terurai. Tentu sudah mendengar tentang survei di mana 71% dari masyarakat akan melakukan perjalanan, ada yang mudik, ada yang berpariwisata, atau ekivalen dengan 193,6 juta. Dapat saya sampaikan angka ini insya Allah sahih dan kenaikan yang tinggi dari tahun yang lalu yang dicatat 123,8 juta. Apa yang dilakukan dalam pemilihan upaya dari survei dilakukan secara cermat dengan BPS, dengan Menkominfo, dan dengan salah satu surveyor yang terbaik dari tanah. Selain itu, Budi menambahkan Kementerian Perhubungan berusaha untuk melaksanakan kegiatan posko Lebaran terpadu tahun 2024 dengan baik. Tentu hal tersebut dapat dilakukan dengan kolaborasi antara stakeholder yang didukung oleh media sebagai kunci atau indikator keberhasilan pelaksana kegiatan mudik pada tahun-tahun sebelumnya. Dari tim redaksi BRTV melaporkan. Apa yang kita lakukan di pusat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mudik saat ini, kita akan tersambung bersama jurnalis BRTV Yohana Kurniawan langsung dari exit tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, Yohana, bagaimana situasi terbaru saat ini di gerbang tol Cileunyi Bandung pada perayaan mudik tahun ini? Ya, terima kasih Via Junita. Ya baik, pemirsa BRTV, bahwasanya situasi arus lalu lintas pada H-6 jelang Lebaran 1945 Hijriah ini di exit tol Cileunyi sudah mulai terpantau ramai lancar seperti itu. Nah, keramaian sendiri kendaraan sudah mulai terjadi sejak Jumat siang atau menuju sore gitu, dan hingga malam ini jumlah kendaraan yang melintasi atau keluar lewat exit tol gerbang tol Cileunyi ini terus meningkat seperti itu ya. Dari data yang diperoleh, ada berapa banyak, Yohana, kendaraan yang masuk per hari ini? Ya, mungkin dari data pihak Jasa Marga yang sudah saya dapat gitu, untuk hari ini pada hari Jumat, data yang masuk dari pukul 00 hingga tadi pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, itu totalnya ada 21.498 kendaraan, di mana kendaraan itu pun didominasi oleh kendaraan dari arah Jakarta ataupun dari arah kota Bandung yang akan menuju ke arah Jawa Tengah atau Jawa Timur di bagian selatan, seperti itu. Oke, baik. Untuk pengamanannya sendiri, khususnya di tol Cileunyi Kabupaten Bandung ini seperti apa? Bagaimana? Sudah diberlakukan pengamanan dari petugas setempat atau seperti apa? Ya, mungkin untuk pengamanan sendiri di arus mudik Lebaran 1945 Hijriah ini, yaitu wilayah Kabupaten Bandung, kepolisian Resort Kota Bandung itu sudah menyuruhkan 1.600 personil gabungan, di mana dari 1.600 personil gabungan tersebut dibagi menjadi 26 pos, di mana 23 posnya itu ada pos pengamanan dan 2 pos pelayanan. Untuk pos pelayanan sendiri, salah satunya berada di tepat di jalur keluar exit tol Cileunyi itu sendiri ya.
Baik, berarti sistem yang digunakan petugas guna mengurai kemacetan itu sendiri sudah diberlakukan berarti ya, per hari ini atau seperti apa? Ya mungkin untuk mengurai kepadatan sendiri itu dari pihak Jasa Marga sendiri itu memperlakukan beberapa alternatif, yaitu jalur exit keluar tidak hanya menggunakan jalur ke Cileunyi, ya ini adalah salah satu akhir dari jalur tol Cipularang yang menuju ke Purbalunyi. Nah, apabila terjadi kepadatan di sekitar di kilometer 142, kendaraan-kendaraan akan dialihkan untuk keluar menuju ke gerbang tol Buah Batu seperti itu. Nah, sementara untuk kendaraan yang sudah terlanjur masuk ke arah Cileunyi, apabila di gerbang tol Cileunyi terjadi kepadatan, itu akan diteruskan masuk ke tol Cisumdawu dan akan keluar melalui gerbang tol Jatinangor seperti itu ya. Baik, untuk diskon tarif tol sendiri khususnya di tol Cileunyi Kabupaten Bandung ini apakah diberlakukan untuk diskon spesial Hari Raya Idul Fitri ini, Yohana? Nah, berdasarkan data yang kami himpun juga bahwasanya untuk diskon tarif tol sebesar 20% itu tidak berlaku di exit tol Cileunyi, melainkan diskon tersebut berlaku untuk gerbang tol yang dengan tujuan wilayah Jawa seperti itu ya. Jadi di Cileunyi sendiri itu tarif tol berjalan normal. Baik, harga normal begitu ya. Untuk prediksi sendiri puncak arus mudik tahun ini akan terjadi di tanggal berapa? Nah, untuk prediksi arus mudik Lebaran tahun ini diprediksi akan terjadi pada esok hari atau H-5 jelang Lebaran dan hari Minggu mendatang atau H-4, di mana para pekerja itu sudah mulai libur dan mereka akan memanfaatkan waktu libur tersebut untuk menjalankan rutinitas mudiknya gitu, seperti itu. Baik, terakhir Yohana, mungkin imbauan yang akan diberikan kepada pemirsa BRTV di rumah yang ingin mudik, khususnya yang akan melintasi tol Cileunyi Kabupaten Bandung Barat ini, Yohana. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi bagi para pemudik atau calon pemudik yang akan menuju ke beberapa wilayah, di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur bagian selatan, yang hendak melintasi gerbang tol Cileunyi dan melalui jalur Rancaekek hingga Nagreg, itu akan memperhatikan kondisi kelayakan kendaraannya. Nah, selain kelayakan kendaraan sendiri, tentunya kondisi tubuh yang prima pun atau kondisi pengemudi pun itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Selain itu juga bahwasanya untuk sekedar informasi bahwa di jalur arteri dari Rancaekek menuju Nagreg hingga Garut itu sendiri kontur jalannya itu sedikit berkelok dan terdapat beberapa turunan serta tanjakan. Oleh karena itu kendaraan yang digunakan untuk mudik itu harus benar-benar dalam kondisi prima seperti itu ya. Baik, terima kasih Yohana atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi membuka posko angkutan Lebaran terpadu tahun 2024 pada Kamis siang secara daring di Jakarta. Budi mengatakan posko angkutan Lebaran terpadu pada tahun ini mengangkat tema mudik ceria penuh makna dengan harapan menjadikan mudik pada tahun ini aman, nyaman, selamat, serta berkesan. Yang paling Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi membuka posko angkutan Lebaran terpadu tahun 2024 pada Kamis siang secara daring.